Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bahagia kita bisa ketemu kembali di minggu pertama di bulan September ini. Tuhan Yesus sungguh amat baik bagi kita semua. Karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kasih-Nya selalu baru bagi kita setiap hari, melimpah rahmat-Nya dan tak habis-habisnya bagi kita. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya, sehingga iman kita selalu ditumbuhkan akan kebenaran-kebenaran inti di dalam keyakinan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, dan berkatilah juga setiap anak-Mu yang mendengar dimanapun mereka berada. Kami berdoa, kiranya Tuhan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami memuliakan nama-Mu yang di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara kembali tentang kebahagiaan atau sukacita atau joy dalam bahasa Inggris. Mari kita bersama-sama membaca dari Matius pasal 5 ayat 3 sampai yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua dari Matius pasal 5 ayat 3 sampai yang ke-11. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bapak Ibu, ayat ini begitu terkenal karena memberikan ucapan bahagia, namun tidak sederhana. Biasanya orang berbahagia karena sesuatu yang bagus terjadi, tetapi di sini disebutkan berbahagialah orang yang miskin, yang berduka cita, yang lapar, yang dianiaya, yang dicela dan difitnahkan. Bapak Ibu Saudara yang baik, bahagia menjadi berbahagia itu sesuatu yang terus berkembang dari zaman ke zaman. Seorang sosiologis, seorang ahli sosiologi pada abad yang ke-18, dia mengatakan bahwa orang tua akan berbahagia jika anaknya bisa bertahan hidup sampai dia dewasa. Karena pada waktu itu banyak sekali penyakit yang mewabah yang bisa menyebabkan kematian, ada peperangan, ada segala macam kejahatan yang bisa dengan mudah mengambil kehidupan. Itu sebabnya orang tua sangat berbahagia apabila anaknya bisa sampai dewasa. Pada abad yang 19, orang tua akan sangat berbahagia apabila anaknya memiliki pekerjaan yang baik. Apabila anaknya jadi dokter, jadi insinyur, jadi pilot, jadi pegawai negeri kalau di Indonesia. Bapak Ibu Saudara, orang tua pada zaman itu akan mengatakan, belajarlah sungguh-sungguh supaya pekerjaanmu bagus. Belajarlah sungguh-sungguh supaya kamu bisa menjadi ini yang seperti saya sebutkan tadi. Orang tua rela berkorban supaya anaknya menjadi apa yang seperti diharapkannya, karena memang itulah kebahagiaan orang tua. Pada abad yang ke-20, orang tua akan berbahagia jika melihat anaknya bahagia. Kamu bahagia jadi YouTuber, silahkan. Kamu berbahagia kalau kamu jualan online, silahkan. Kamu berbahagia kalau kamu mengerjakan apa saja yang kamu suka untuk menghasilkan uang sejauh itu baik dan tidak melanggar hukum, silahkan. Yang penting kamu bahagia. Dari beberapa contoh ini kita melihat bahwa berbahagia itu selalu berbeda-beda definisinya, tetapi intinya adalah senang. Aku senang. Apakah bahagia seperti itu yang disebutkan di ayat-ayat yang tadi saya baca? Tentu tidak. Di ayat yang kita baca, miskin itu menyenangkan? Tentu tidak. Berduka cita menyenangkan? Lapar dan haus menyenangkan? Tentu tidak. Jadi pada hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu kebenaran yang mengatakan bahwa kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Kebahagiaan yang tidak berubah oleh zaman itu hanya ada di dalam Yesus. Bagaimana gambaran kebahagiaan yang sejati itu? Dari ayat-ayat yang kita baca di atas, kita bisa mendapatkan gambaran tentang kebahagiaan yang sejati. Dengan mengetahui gambaran itu, kita bisa melihat apakah kita sedang menikmati kebahagiaan yang sejati atau tidak. Saya yakin dan percaya Tuhan sudah melimpahkan kepada kita semua kebahagiaan yang sejati. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman ini, dan kita memeriksa hati kita, dan kita diperbaharui, kita buka hati kita supaya kita diperbaharui, sehingga kita semakin menikmati kebahagiaan yang sejati itu. Kebahagiaan yang sejati, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, itu berbeda dengan perasaan manusia. Perasaan manusia itu sementara. Perasaan manusia itu berubah-berubah, itu yang saya maksud dengan sementara. Kadang senang, tiba-tiba sedih, tiba-tiba
senang lagi, kemudian marah, ceria, dan macam-macam. Keadaan emosi manusia, keadaan perasaan manusia itu dipengaruhi dengan keadaan di sekelilingnya. Kalau kita melihat dari Matius pasal 5 ayat 3 sampai 11 tadi, mau susah, mau senang, Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah. Berbahagialah engkau yang berduka cita. Berbahagialah engkau yang lapar dan haus, engkau yang dianiaya. Disuruh berbahagia. Dan berbahagialah yang lemah lembut, berbahagialah yang murah hatinya, berbahagialah yang suci hatinya. Jadi dalam keadaan susah, senang, tertekan, dianiaya, semua Tuhan sebut berbahagia. Tidak dipengaruhi oleh perasaan, tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, maksud saya. Sedangkan perasaan kita itu sangat terpengaruh. Kita mudah sekali tidak suka dengan sesuatu kalau sesuatu itu memang tidak menyukakan kita. Dan kita bisa saja meninggalkan sesuatu itu kalau kita tidak suka. Tiba-tiba ketika itu menyenangkan, kita balik lagi. Itulah perasaan manusia. Tetapi kebahagiaan yang sejati itu tidak dipengaruhi, kebahagiaan yang sejati berbeda dengan perasaan. Kita semua tahu kata happy. Kata happy itu sebenarnya kata seorang yang sangat ahli bahasa. Asalnya dari kata HAP, hap, yang artinya kesempatan. Kesempatan yang selalu berubah dari waktu-waktu karena dipengaruhi oleh sesuatu yang terjadi di dalam urut-urutan waktu. Terjadi, dan dia selalu berubah-berubah. Kalau itu menyenangkan, ya dia bilang happy. Kalau itu tidak menyenangkan, dia tidak happy. Jadi, untungnya, bukan untungnya. Dan kalau kita melihat sendiri, ya bisa saja disebut untungnya. Ayat ini tidak ditulis, happy-lah orang yang miskin. Jadi bingung. Ayat ini ditulis berbahagialah, yang kalau diterjemahkan ada arti itu di dalamnya, diberkatilah. Diberkatilah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Orang yang berduka cita tidak bisa happy, sekali lagi. Happy hanya dipakai untuk kata-kata yang senang saja. Saya di sini sedang menunjukkan perbedaan antara kebahagiaan yang sejati dengan yang tidak sejati. Yang sejati itu tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Yang tidak sejati atau yang happy-happy saja ini sangat berubah-berubah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam hubungan kita dengan saudara seiman kita. Apakah kita memiliki kebahagiaan yang sejati? Apakah kita memiliki kebahagiaan yang tidak berubah? Yang bisa kita peroleh karena Tuhan ada di dalam kita, karena kita punya jaminan bahwa hidup kita dari hari ini sampai nanti dipegang oleh Tuhan. Bahkan di dalam kekekalan kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Akhirnya apapun yang terjadi di sekelilingku itu tidak akan mempengaruhi kebahagiaanku, dan aku akan tetap berbahagia. Gambaran kebahagiaan yang sejati yang hanya kita dapat di dalam Yesus. Gambaran yang pertama adalah kebahagiaan yang sejati itu bukan perasaan kita. Oleh sebab itu jangan mengambil keputusan apapun ketika perasaan sedang naik turun, ketika sedang emosional. Ambillah keputusan bersama-sama dengan Tuhan. Nikmatilah kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Nikmatilah kebahagiaan yang sejati bersama-sama dengan Tuhan. Dan lihatlah di dalam diri kita saat ini, apakah kita memiliki kebahagiaan yang sejati itu.
Yang kedua, Bapak Ibu, kebahagiaan yang sejati adalah hak istimewa di dalam mengikut Tuhan. Kebahagiaan sejati adalah hak istimewa di dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu melihat di ayat-ayat yang kita baca ini, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak yang sudah mengikut Dia. Pasti ada yang sudah mengenal, karena Tuhan Yesus diikuti orang banyak, pasti sudah ada yang banyak yang mengikuti kemana-mana. Tuhan Yesus sudah terkenal, sudah mengikuti ajarannya. Pasti ada banyak juga yang sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus sekian lama, dari sini ke sini, terlebih murid-muridnya sudah jadi murid-muridnya. Kemanapun Yesus pergi, dia ikut. Dan kepada mereka Tuhan ngomong. Saya membayangkan kalau ini dijadikan syarat mengikut Yesus. Maksud saya, kalau kau mau mengikut Yesus, kalau kau mau diselamatkan, engkau harus bisa berbahagia dulu kalau engkau miskin, engkau harus berbahagia kalau engkau berduka cita, engkau harus berbahagia kalau engkau lemah lembut dan semuanya. Maka tidak akan ada satu orang pun yang bisa menjadi murid Yesus, karena susah sekali untuk bisa berbahagia dalam keadaan berduka cita. Jadi ucapan bahagia ini diucapkan kepada mereka-mereka yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah mengikut Tuhan. Itu sebabnya kepada mereka semuanya itu mereka dibilang, berbahagialah engkau, dalam tanda kurung, karena engkau sudah mengikut aku. Berbahagialah engkau yang berduka cita, karena engkau akan dihibur. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa kita punya hak. Kebahagiaan itu adalah hak kita. Kebahagiaan itu adalah milik kita karena kita sudah percaya. Tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan yang bisa mengambil apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita, yang menjadi hak kita karena kita disebut anaknya. Kita sudah bisa berbahagia ketika kita ada di dalam duka cita. Paulus sangat berbahagia. Dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia bisa mengatakan itu karena dia sudah menjadi anggota kerajaan surga. Dia sudah mengikut Yesus. Dan akhirnya kebahagiaannya tidak ditentukan oleh hidup atau matinya, oleh nyaman atau tidaknya dia. Paulus sudah mengambil haknya. Suatu ketika ada satu orang yang bernama Robert Louis Stevenson pada tahun 1891. Bapak Ibu mungkin tahu, kalau Bapak Ibu dulu suka membaca novel, ada novel klasik Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Dia adalah penulisnya. Dan orang ini lahir pada tanggal 13 November. Orang ini punya temannya punya anak, dan dia datang di dalam perayaan Natal karena diundang. Dan di rumah temannya itu dia melihat temannya sedih, karena dia merasa perayaan ulang tahunnya itu harus dibagikan kepada orang lain. Jadi dia berbagi perayaan karena dia ulang tahun pada tanggal 25 Desember. Jadi semua orang merayakan Natal pada saat yang sama merayakan ulang tahun. Jadi dia merasa, aku tidak mau berbagi perayaan dengan orang lain. Aku mau orang merayakan ulang tahunku saja. Anak itu akhirnya setiap kali hari Natal, setiap kali ulang tahunnya ketika dia masih kecil, dia merasa sedih. Dan ketika Dr. Robert Louis Stevenson ini datang ke situ, dia memberikan anugerah. Dia mengajak anak itu dan bapaknya pada beberapa hari sudahnya, ketika sudah lewat hari libur Natal dan Tahun Baru, untuk mengganti hari kelahiran. Dia memberikan hari kelahirannya tanggal 13 November kepada anak kecil itu. Diurus dokumen-dokumennya dan akhirnya sah jadi. Bapak Ibu, sejak saat itu anak itu bahagia karena pada tanggal 13 November keluarganya hanya merayakan ulang tahun dia dan tidak merayakan ulang tahun yang lain.
dia menjadi seorang yang memiliki hak untuk merasakan kebahagiaan. Kita sebagai orang percaya juga memiliki hak untuk berbahagia di dalam duka cita, di dalam kemiskinan, di dalam kesucian hati, di dalam kemurahan hati, di dalam aniaya, di dalam perihal membawa damai, di dalam dicela, di dalam kelemah lembutan, di dalam segala sesuatu, tanpa harus terbatasi yang baik-baik saja. Karena kebahagiaan di dalam Kristus tidak ditentukan oleh apa-apa yang terjadi di sekeliling kita. Kebahagiaan yang sejati ditentukan oleh Kristus Yesus yang ada di dalam hidup kita, yang sudah menjadi Tuhan kita. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mari kita ucapkan syukur. Kita memiliki kebahagiaan itu. Tidak berarti kita tidak bisa sedih. Silahkan bersedih. Itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Bersedihlah dengan orang yang bersedih. Tertawalah dengan orang yang tertawa. Tetapi jangan sampai segala sesuatu itu menggantikan kebahagiaan yang sejati yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu. Dan kita bisa melihat di dalam diri kita bahwa aku sampai hari ini masih memiliki kebahagiaan yang sejati itu. Di dalam waktu-waktu kesendirian kita di kamar, ketika kita tutup mata dan kita berdoa di tengah segala tantangan hidup, kita masih bisa mengatakan, terima kasih Tuhan, aku berbahagia karena aku memilikimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, harapan dan kerinduan kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan jawabannya kepada kita sesuai dengan kehendak dan waktunya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami berterima kasih buat kasih-Mu. Kami berdoa kiranya kebahagiaan yang sejati itulah yang selalu ada di dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa buat Indonesia dan buat Jerman dan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Kiranya Tuhan memberikan belas kasihan supaya kami semua bisa lepas dari wabah corona ini. Segala usaha yang dikerjakan oleh pemerintah kami, berkatilah. Dan tolonglah Tuhan supaya kami bisa menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang dengan sadar menjaga diri kami. Dan semua orang kami doakan dalam segala keadaan hidup mereka, mereka pun bisa sadar dan menjaga hidup mereka sendiri, diri mereka sendiri demi kebaikan bersama. Bapa, kami berdoa buat masa depan, buat pelayanan di tempat ini Tuhan, di gereja Pergi Hamburg ini. Kiranya Tuhan akan menjamin masa depan, kiranya Tuhan akan menuntun langkah-langkah gereja ini selanjutnya. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah. Tuhan memberkati anak-anak yang ada. Tuhan menolong supaya mereka semua juga menjadi kebanggaan bagi gereja ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit dan yang ada di dalam pergumulan. Kiranya Tuhan akan menolong mereka semua. Tuhan akan memimpin langkah-langkah mereka semua sehingga mereka bisa masuk ke dalam pertolongan demi pertolongan. Dalam kehidupan sehari-hari mereka akan menikmati berkat-berkat dan pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan mereka semua masuk di dalam berbagai-bagai kesulitan, pimpinlah mereka. Bapa, kami berdoa buat Saudari Nova dan Saudari Gina, kiranya Tuhan akan memberkati kehamilan mereka dengan kehamilan yang baik, yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan sampai waktunya nanti mereka melahirkan. Mereka akan memiliki anak yang sehat, yang baik, yang tidak ada sesuatu pun yang kurang. Bapa, kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa saat ini juga buat saudara-saudari kami yang berulang tahun, buat Bapak Ada Resumampau, buat Saudari Maria Arnold Lombogia. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati kedua saudara kami ini dengan kebahagiaan, karena Engkau sudah menyatakan kasih-Mu 1 tahun lagi. Dan biarlah Tuhan Engkau pegang hidup mereka sepanjang tahun yang akan datang, bahkan seterusnya, sehingga mereka akan semakin dekat dengan Engkau dan memuliakan nama-Mu dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Akhirnya tibalah kita di penghujung ibadah. Kiranya Tuhan menerima puji-pujian kita, namanya ditinggikan lewat lagu-lagu yang kita naikkan. Dan biarlah kiranya persembahan yang kita berikan bisa memajukan pekerjaan Tuhan di gereja tempat kita ada. Dan kiranya kita akan menjadi pelaku-pelaku firman, dan Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan doa. Bapa kami di surga, terimalah puji-pujian kami, terimalah persembahan kami, dan pimpinlah kami lewat firman-Mu di sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sampai seterusnya. Kami sungguh membutuhkan pimpinan Tuhan. Kami berterima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.